Nah, sahabat otomotif kompas.com, sekarang saya sudah bersama Om Budi nih, owner dari bengkel spesialis Matic Cakrawala ya Om ya? Cakrawala Matic Solution. Nah, lokasinya ada di Cibinong. Kali ini kita pengen wawancara sedikit soal tips dan pemakaian transmisi Matic. Om Budi, pengen nanya-nanya soal transmisi Matic nih, Om. Kan secara umum ada, setahu saya tuh ada transmisi Matic konvensional, transmisi Matic CVT ya kan, dan mungkin yang paling modern juga dual clutch ya Om. Dual clutch, ya betul. Kan? Kita mulai dari yang konvensional dulu nih Om. Itu kalau kita sebagai orang awam, gimana sih cara deteksi transmisi kita nih udah bermasalah lah, atau mungkin usianya harus diservis nih? Dari mana Om kita cara taunya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi ada beberapa tip yang bisa dilakukan untuk mengetahui transmisi kita tuh sudah bermasalah atau belum. Salah satunya adalah kilometer. Kilometer dari kendaraan yang kita pakai, karena setiap material yang ada di dalam kendaraan kita pasti dia akan mengalami namanya keausan. Gitu. Biasanya ini karena di sini banyak menangani mobil Hyundai H1. Saya bisa ambil salah satu contoh adalah mobil Hyundai H1 itu, dia akan mulai menunjukkan masalahnya atau mulai merasa tidak enak itu di kilometer 100, antara 170.000 km sampai 200.000 km. Dia akan sudah menunjukkan gejala-gejalanya, entah itu yang agak lemot, terus RPM-nya tinggi, terus tidak responsif gitu. Dan itu saya pikir berlaku hampir sama untuk setiap brand mobil. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah bisa mulai merasakan performa dari yang biasanya menjadi tidak biasa. Kira-kira seperti itu secara umum. Secara umum berarti paling gampang kita lihat dari kilometer dulu ya? Betul. Jadi kalau udah menempuh mungkin di atas 150.000 itu udah siap-siap gitu ya? Siap-siap. Selain itu, kita juga pasti harusnya menjaga yang namanya perawatan. Perawatan itu tetap harus dilakukan. Tapi menurut dari pengalaman saya, brand-brand yang sudah lama, pemain lama di Indonesia, khususnya seperti, saya nggak apa-apa nyebut merek ya, seperti Daihatsu, Toyota, dia punya riset yang jauh lebih tinggi di Indonesia ini, sehingga masa pakainya transmisi itu jauh lebih lama ketimbang brand-brand pemain baru seperti ya brand-brand Korea atau yang China segala macam. Karena salah satu contoh seperti brand dari Jepang, dia biasanya akan mulai bermasalah tuh antara 200 sampai 250.000. Bahkan saya pernah menemui kasus yang dia sampai 300.000 km transmisinya tuh baru bermasalah. Tapi kalau brand Korea yang kita tangani di sini, biasanya itu paling cepat di 170.000 km dia sudah mulai kalau manusia ya meriang-meriang lah. Dia sudah menunjukkan gejala bahwa saya sedang bermasalah. Kira-kira begitu. Oke, itu tadi gejalanya bisa kerasa dari lemot transmisinya. Betul. Perpindahannya sudah kerasa kasar gitu kan, kasar, jeduk. Kalau orang-orang bilang jeduk. Dan sebenarnya kerusakan itu tidak harus divonis dengan turun transmisi atau overhaul, tapi bisa melalui perawatan. Perawatan paling ringan yang bisa kita lakukan adalah flushing oli Matic pertama. Kalau gejala itu tidak hilang, kita akan menurunkan valve body untuk dibersihkan. Jadi karena di dalam valve body itu terdapat yang namanya filter oli transmisi yang harus diganti secara berkala atau dibersihkan. Jadi beberapa brand mobil itu filter oli transmisinya bisa diganti atau bisa dibersihkan. Khususnya seperti produk dari Hyundai H1, tipe yang H1 ini, dia filter olinya terbuat dari logam. Jadi bisa dibersihkan. Jadi tidak perlu diganti seperti brand-brand dari Jepang. Iya. Itu tadi kita bahas soal yang transmisi yang konvensional. Iya. Kalau di transmisi CVT, kira-kira gejalanya apa Om? Gejalanya hampir sama. Dia kalau yang CVT itu lebih ke kasar ya Om.
Jadi gredek ya, apa namanya? Kurang halus gitu ya? Gak halus, betul. Ini mohon maaf, ini saya kosakata bahasa Indonesianya kadang suka tercampur-campur. Jadi lebih ke sana untuk CVT, karena CVT itu lebih mirip cara kerjanya dengan motor matic. Jadi saat terjadi ketidakrataan pada puli transmisinya tersebut di CVT-nya, itu akan berakibat pada ketidaknyamanan saat berkendaranya sendiri. Itu, dan itu biasanya kalau sudah rusak pulinya atau steel beltnya, sabuk bajanya tadi, dia harus dilakukan pergantian. Penggantiannya ASI berarti ya? Iya, komplit satu set biasanya. Memang tetap CVT itu menjadi kalau saya menurut saya sendiri dan apa yang saya dengar dari customer, itu menjadi momok tersendiri pengguna CVT itu. Apalagi ada brand dari Jepang yang cukup lumayan viral lah di itu, yang bercerita bahwa CVT-nya itu cukup gampang rusak. Sehingga mereka menyarankan untuk tidak memakai CVT tersebut gitu. Nah, kalau di konvensional kan bisa overhaul, bisa pengecekan. Kalau di CVT ada nggak yang selain penggantian gitu? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Solusinya harus diganti. Gitu. Entah itu parsial, apakah sabuknya saja. Jadi setelah di overhaul, setelah dibuka, akan terlihat semua masalahnya. Apakah dia rusak keseluruhannya, dari puli, bearing, ataupun dari dari sabuk bajanya, atau bisa diganti perbagian tergantung kerusakannya. Tapi biasanya customer saya di sini saat ada yang rusak, ya walaupun hanya sebagian, mereka minta untuk diganti keseluruhan. Karena pertimbangannya adalah biaya yang akan menjadi 2 kali lipat jika hanya dilakukan pergantian parsial. Jadi mendingan sekaligus. Mending sekaligus, mumpung lagi turun gitu. Kan turun transmisi juga nggak setahun sekali katanya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin penyebabnya atau kebiasaannya, apa sih yang bikin transmisi itu jadi gampang rusak? Iya. Satu kebiasaan kita yang yang coba saya rangkum dari semua customer saya adalah mereka lalai untuk merawat transmisinya. Padahal dengan cara yang paling mudah untuk merawat transmisi adalah dengan flushing oli matic. Nah, ini kalau menurut saya ada sedikit perbedaan yang berkembang di pola pikir customer adalah mereka berpikir mengganti oli transmisi itu sama dengan mengganti oli mesin. Padahal sangat berbeda sekali. Oli mesin saat kita buka dari dari bak olinya atau oil pan-nya itu, semua isi oli yang ada di dalam mesin itu akan keluar. Jadi katakanlah ada jumlah olinya ada 5 liter. Nah, saat oli itu baut oli kita buka, 5-5-nya akan keluar semuanya. Kalau oli mesin ya? Kalau oli mesin. Nah, kalau oli transmisi itu tidak seperti itu. Saat kita buka hanya di bagian bawahnya, bagian bawah dari oil pan-nya tersebut, yang keluar hanya 50% dari oli total oli keseluruhan yang ada di dalam transmisi. Makanya sistem pergantian oli transmisi matic pada mobil itu dilakukan flushing. Flushing itu seperti cuci darah. Jadi yang lama pakai mesin atau manual pun bisa sebenarnya, dan itu cukup mudah sebenarnya kalau tahu caranya. Jadi yang lama dikeluarin dulu, masukin yang baru, diputar lagi, keluarin lagi. Biasanya saya 3 sampai 4 kali. Jadi seperti salah satu contoh Hyundai H1 ini, kapasitas olinya itu untuk yang bensin itu 8 liter. Total keseluruhan. Oli transmisi ya? Oli transmisi. Tapi untuk flushing saya biasanya habis sampai 12 atau 16 liter. Sampai 3 sampai 4 kali.
keluarin, masukin yang baru, diputer, keluarin lagi sampai siklus itu 3 sampai 4 kali tergantung kotor atau tidaknya Transmisi. oli yang sebelumnya. Gitu, sampai benar-benar jernih yang ada di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Berapa lama itu proses penggantian oli itu? Proses penggantian oli saya biasanya sekitar 10 sampai 15 menit. Oh, cepet juga ya? Cepet, sebenarnya cepet banget. Tapi biasanya kita begitu mobil datang tidak langsung dikerjakan karena temperaturnya masih tinggi sekali. Kita biasanya nunggu sekitar 15 sampai 20 menit untuk didinginkan dulu, baru kita bisa kerja. Rekomendasinya berapa kilometer penggantian itu? Oli transmisi? Paling cepat itu 20.000 kilometer atau 1 tahun untuk pemakaian normal. Tapi biasanya kan saya banyak customer yang dia mobilnya digunakan untuk travel. Jadi pergerakannya memang tinggi sekali ya, tinggi sekali. Saya bisa menyarankan bisa sampai maksimal sampai 30.000 kilometer lah. Karena dia untuk mendapatkan 30.000 kilometer paling 3-4 bulan sudah. Jadi mereka harus kembali ke flashing lagi. Jadi maksimal 30.000 kilometer. 30.000 kilometer. Kalau saya penggunaan pribadi atau saya menyarankan kepada customer saya melakukan flashing itu sekitar 20.000 kilometer atau 1 tahun. Gitu, 1 tahun sekali. Karena itu pemakaian rata-rata normal orang pakai mobil. Gitu. Setahun 20.000 kilometer. Setahun 20.000 kilometer. Iya. Nah, kalau dari sisi penggunanya Om, itu kan tadi dari sisi perawatan ya. Ada nggak sih Om kebiasaan-kebiasaan yang bikin transmisi matic cepat rusak? Kebiasaan transmisi matic cepat rusak? Itu banyak banget. Boleh Om dikasih tahu aja Om. Kayak cara berkendara, terus cara berkendara itu salah satunya adalah saat di lampu merah ya. Itu kan banyak banget orang pada ngebahas ini kalau di lampu merah itu sebaiknya di mana nih? Iya. Di D, di N atau di gitu. Kalau saya lebih menyarankan karena memang kalau menurut saya karena saking enaknya mobil matic, orang jadi malas untuk pindah-pindah atau mencet. Kalau sekarang kan sudah pakai tombol segala. Jadi udahlah ditahan aja. Jadi kebiasaan paling buruk adalah di lampu merah itu menggunakan mobil dalam kondisi D. Gitu. Nah, itu cukup cukup berbahaya untuk saya pikir untuk keadaan transmisi. Maksudnya dia berpotensi untuk mempercepat kerusakan ada yang ada di dalam karena transmisi itu terus mendapatkan tekanan dari mesin, padahal harusnya dia terputus antara mesin sama transmisi tadi. Nah, dengan posisi D tadi, dia akan mendapatkan terus tenaga dari mesin. Nyambung terus ya? Iya, betul. Sedikit. Sehingga terjadi selip, pelan di dalam. Kita tidak akan pernah menyadari itu karena memang sesuatu yang tidak terlihat. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari Om Budi sendiri, rekomendasinya atau sarannya gimana saat lagi lampu merah? Lampu merah sebaiknya di-N-kan. Mau sebentar atau lama? Sebentar atau lama, sebaiknya di-N-kan saja. Gitu. Toh dari posisinya, dari posisi tuas sendiri kan antara N sama D itu kan hanya satu step saja. Jadi tidak membutuhkan effort yang kayak contohnya umpamanya dari N ke P umpamanya itu kan ada 3 step biasanya untuk mendapatkan ke posisi P tadi. Atau desain mobil-mobil Jepang itu dia berliku-liku ya kan. Kayak umpamanya dari N mau ke P itu banyak jalurnya dan agak jauh. Nah, itu kan menyulitkan karena posisi N itu ya posisi netral. Netral itu benar-benar tidak terhubung dengan apapun. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ada yang bilang mungkin mitos atau fakta nih juga masih bingung ya. Katanya mempercepat keausan kalau sering dipindah ke N saat lampu merah. Bener nggak sih? Enggak dong, enggak. Karena di situ posisi N sendiri artinya apa tuh? Netral kan. Netral itu ya tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Ya tidak terhubung kemana-mana. Bener. Karena di dalam transmisi itu sendiri memang didesainnya seperti itu, gitu. Tidak ada yang bekerja, solenoid tidak ada yang bekerja, sehingga benar-benar terputus antara mesin dengan transmisi, gitu kira-kira. Ya mungkin banyak pendapat masing-masing, tapi kalau menurut saya N itu fungsinya ya untuk netral. Apakah kalau saya bandingkan umpamanya? Saya bandingkan dengan kita menggunakan mobil manual. Saat di lampu merah,
apa yang akan mereka lakukan? Netral. Netral. Kaki istirahat. Pegel. Ya, apalagi durasinya lama. Iya. Itu kan ada fungsinya sebenarnya. Matic itu kan hanya perpindahan teknologi dari manual menjadi matic. Yang bagaimana seperti tadi yang saya ceritakan, TCM itu seperti otak kita, solenoid tadi seperti eksekutor tangan kita sendiri. Kalau kita bandingkan dengan mobil manual, ya fungsinya netral ya di situ. Gitu. Saya pikir seperti itu. Ada lagi nggak Om yang mungkin kebiasaan-kebiasaan kita nih yang mempercepat kerusakan transmisi? Mempercepat kerusakan transmisi adalah kelalaian dalam mengecek level oli. Nah, ini banyak banget kasus. Kita baru 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ada yang overhaul H1 diesel, dia rusak karena olinya habis. Oh, menyusut ya? Olinya, betul. Karena gini, desainnya oli transmisi tetap harus dilakukan yang namanya pengecekan oli berkala. Entah itu 1 minggu sekali kah, atau 5 hari sekali, atau pas mau jalan gitu kan, atau minimal kalau mamanya mobilnya memang benar-benar tidak aktif sekali, kita bisa melakukan itu dengan saat mau dipakai gitu. Nah, ini kelalaian ini itu menjadi satu faktor penyumbang kerusakan transmisi paling besar. Karena kenapa? Di dalam transmisi itu ada yang namanya selang pernapasan. Nah, sesuatu yang berputar, terus dia akan menguap di dalam. Biasanya beberapa kasus itu akan mengakibatkan uap oli keluar dari transmisi dan mengurangi level oli yang ada di dalam transmisi. Sehingga dalam jangka waktu yang lama, karena kan 1 tahun, kita nggak tahu 1 tahun itu saat jalan kemana gitu kan, dia mulai berkurang, namanya level oli berkurang pasti akan memicu masalah. Belum suhu panas ya? Suhu panas, betul sekali, suhu panas. Itu aja yang penyumbang paling besar itu sebenarnya kelalaian kita sebenarnya, kelalaian dari manusianya sendiri. Ada juga pertanyaan ini Om sebenarnya. Ini juga sebenarnya masih mitos atau fakta sih gitu. Kalau kita lagi di tanjakan, bener nggak sih kita harus pindahkan ke posisi gigi rendah? Maksudnya kan orang males ya, betul, didiamkan dia aja gitu. Betul. Gimana sih sebenarnya? Jadi gini, kenapa ada yang namanya gigi rendah? Gigi L gitu biasanya. Betul, gigi L atau 1, 2, 3. Sebenarnya kalau kita merujuk kembali ke mobil manual, walaupun memang benar-benar yang Matic ini memang dia akan didesain secara otomatis untuk berpindah. Jadi ada beberapa fungsi Om. Fungsi dari kenapa sih di mobil Matic itu disediakan pilihan 2, 1 atau L. Gitu. Itu selain berfungsi untuk tanjakan, dia berfungsi buat turunan. Jadi di turunan mobil Matic itu harus bermain yang namanya gigi tadi. Jadi contohnya gini, kalau umpamanya tanjakan mungkin dia masih tidak akan begitu terasa karena memang begitu dia tidak mendapatkan torsi di gigi 4 umpamanya, secara otomatis dia akan diturunkan menjadi 3, terus menjadi 2 atau menjadi L. Nah, kalau pengalaman saya pribadi menggunakan itu, biasanya kalau saya menemukan medan yang cukup terjal dan panjang, saya akan menggunakan itu di awal supaya tidak di tengah-tengah itu menjadi kehilangan nafas, kehabisan nafas lah, traksinya kehilangan momentum ya. Momentumnya hilang di situ. Saya biasanya menggunakan di situ. Tapi saya tidak pernah khawatir dengan dia tertanjak atau tidak. Karena di TCM itu akan membaca pergerakan RPM, throttle positionnya seperti apa. Nah, justru malah yang paling berbahaya itu jika kita menghadapi turunan panjang. Turunan panjang. Saya ambil contoh di Dieng. Saya di Dieng itu saya pakai H1 itu dari semua jalur yang menuju Dieng, saya pernah melewatinya semuanya. Yang paling viral itu jalur Kerakalan ya, ingat ya jalur Kerakalan. Nah, di situ kita benar-benar harus bermain yang namanya antara rem sama transmisi. Jadi kita nggak boleh mengandalkan rem terus, posisinya D terus, nanti ngerem saat turunan ya? Saat turunan. Justru malah paling berbahaya
menggunakan mobil matic adalah saat turunan panjang dan lama. Itu paling berbahaya menurut saya. Saya pernah menggunakan yang Xenia, itu saya kehilangan fungsi rem. Karena saya bermain remnya over temperatur kan. Nah, dengan apa namanya mobil matic, kita benar-benar harus bermain antara gigi rem dan gigi tadi. Kalau umpamanya dia curam sekali, saya biasanya pakai 2 gitu. Karena saat kita pindah dari D menuju ke 2 atau 1, dia akan tertahan. Akan tertahan dan tidak berpindah ke gigi yang lebih cepat. Yang lebih tinggi ya? Yang lebih tinggi. Kalau kita posisinya di D, semakin cepat dia akan menuju gigi yang semakin tinggi lagi dan akan semakin cepat. Jadi malah kenceng ya? Malah meluncur. Ya? Nah, kita ada juga yang bilang kalau misalkan kita turunan gigi rendah, takutnya ntar maticnya rontok karena dia jadi kayak terlalu nahan. Karena itu di situ diberikan beberapa pilihan. Kita menggunakan D, terus 2 dan L. Itu kita gunakan di kecepatan berapa itu nanti itu. Kalau momennya lagi kenceng banget, tahu-tahu kita masukin ke L, ya hancur, berantakan. Makanya dipindahin dulu dari L ke 2 dulu. Dia akan berkurang tuh kecepatannya. Kalau saya biasanya saya kombinasikan injek rem, terus lepas, injek rem, lepas untuk menjaga si rem ini tidak bekerja secara terus-menerus. Karena pasti akan panas. Artinya transmisi matic ini meskipun namanya otomatis, kita tetap harus mainkan ya. Betul banget. Kecuali kayak mobil-mobil yang terbaru kayak mungkin kita tahu Staria. Staria itu matic yang hanya punya 3 tombol. Ya kan? Ada N, P, D, sama P. Iya. Dan handremnya ada di tombol tersendiri dia kan. Betul. Gitu. Jadi kalau pilihannya mobilnya seperti itu ya kita nggak punya pilihan lagi. Gitu. Bagaimana untuk apa namanya pindah gigi. Walaupun saya terus terang belum pernah melihat apa namanya konstruksinya transmisinya si apa namanya si Staria sendiri. Kira-kira seperti itu. Paling ini deh soal biaya servis transmisi matic Om. Baik. Kira-kira berapa kisarannya dan bener nggak sih lebih mahal daripada servis transmisi manual? Nah ini pertanyaan ini keren banget. Saya paling suka kalau ditanya ini karena kenapa? Gini. Jadi begini. Kita mau ngambil contoh apa nih? Mobil apa nih? Bebas. Yang saya kerjakan aja ya. Umpamanya yang saya kerjakan. Saya kerjakan. Jadi untuk pergantian atau katakanlah transmisi matic H1 ini harus overhaul. Itu biasanya kisarannya antara 10 sampai 12 juta. Untuk pengerjaan itu sudah termasuk spare part, oli dan jasa. Gitu. Itu kisarannya segitu. Tapi yang perlu diingat adalah berapa kali kita melakukan overhaul transmisi itu dari baru sampai dia turun. Katakanlah 200.000 kilo umpamanya. 200.000 kilo itu kan berarti sekitar kisaran kalau kita pemakaian normal berarti kan 20.000. 20.000 berarti kan 10 tahun ya. Jatuhnya 10 tahun sekali. 10 tahun sekali kita melakukan yang namanya overhaul dengan nilai 10 sampai 12 juta. Baik. Terus kalau kita bandingkan dengan apa namanya yang manual, berapa kali kita ganti plat kopling atau itu manual dalam kurun waktu 10 tahun. Lebih dari sekali ya? Lebih dari sekali pasti. Saya mengambil contoh mobil saya sendiri yang manual, itu saya biasanya cuma 3 tahun sekali itu saya ganti 1 set. 3 tahun sekali? 3 tahun sekali. Kalau 10 tahun 3 kali? 3 kali. Sekali ganti berapa? Berapa Om? Berapa? Ya katakanlah umpamanya 2 sampai 3 juta umpamanya. Memang secara nilai dia kecil. Tapi dikali berapa kali? Nah, sebenarnya ujungnya jatuhnya sama-sama aja. Tapi yang tidak didapatkan dari apa namanya pengguna manual adalah kenyamanan seperti berkendaranya kita bawa matic. Jadi mohon maaf nih, saya sekarang kalau mau bawa manual, aduh, udah kebayang tuh kaki. Apalagi kalau macet ya. Apalagi kalau macet. Kalau bawa yang matic kan kaki bisa naik satu gini. Ini udah nyetir. Iya. Kira-kira seperti itu perbandingan. Sebenarnya sama aja. Kalau menurut saya sama saja. Karena dalam kurun waktu 10 tahun ya saya yakin pasti ganti.
Bahkan saya punya mobil yang manual itu sekarang kilometernya sudah 500.000. Wah itu udah nggak tahu udah berapa kali udah saya sampai udah lupa itu. Saya biasanya 2 tahun sekali ganti. Karena memang yang manual. 2 tahun, itu paling awet saya 3 tahun. Oke. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan secara biaya penggantian mungkin manual lebih murah, tapi berkali-kali. Iya, yang nggak kerasanya kan berkali-kali. Sama kayak kita beli kendaraan cash. Sama yang nyicil. Beda kan? Itu cuma 2 juta, 3 juta. Kalau di total ya. Tapi totalnya sama. Iya. Atau mungkin lebih mahal. Siap. Kira-kira seperti itu. Karena durasi pergantian oli itu tetap sama. Gitu. Pasti yang manual pun melakukan pergantian oli transmisinya. Oh iya, oli transmisi. Gitu. Kan itu tetap harus dihitung juga semuanya. Kalau manual oli transmisi gantinya per berapa? Ya sama aja. Sama aja sih. Kalau menurut saya sama aja. Saya melakukan itu soalnya. Iya. Ada lagi pertanyaan ini Om, soal mobil Matic yang lama mangkrak ya, atau istilahnya kan sekarang banyak mobil istilahnya koleksi ya, mobil koleksi, mobil yang min condition tuh kan jarang dipakai gitu. Iya. Ditaruh di garasi lama, berbulan-bulan. Itu sebenarnya transmisinya justru bagus karena jarang dipakai. Atau justru harus lebih diperhatikan? Sebenarnya begini, untuk mobil-mobil atau kendaraan yang jarang dipakai, kalau saya tetap menyarankan ada yang dilakukan namanya pemanasan lah, dipanasin, diajak muter sedikit. Yang penting bagian-bagian di dalam yang ada di dalam mesin atau transmisinya itu bergerak. Karena mau tidak mau barang yang bergerak tapi terus tidak diajak bergerak, ya pasti akan terjadi, entah dia macet kah atau ada kegagalan fungsi, itu pasti sekali. Ya minimal sebulan sekali kah atau apa. Cobalah kayak kita punya mobil ditaruh aja ya selama 1 tahun nggak dihidup, itu pasti banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah, apalagi ditaruh di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Iya, yang kabel putus kah, terus remnya macet, ya, karena sesuatu yang bergerak tapi tidak digunakan. Gitu, kira-kira seperti itu. Ininya gimana? Olinya apakah masih sehat atau harus diganti? Beberapa rekomendasi menyarankan untuk tetap dilakukan pergantian. Karena sesuatu yang tidak dipakai, Om sekarang bayangin gini aja deh. Air mengalir sama air tergenang itu pasti lebih sehat air yang mengalir. Air yang tergenang itu isinya penyakit semuanya. Nah, sama seperti transmisi kah, mesin kah, itu pasti ada masalah. Kalau didiamkan dalam durasi yang memang cukup lama. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebenarnya kan banyak nih Om iklan-iklan mobil bekas yang kondisinya benar-benar masih seperti baru, min condition gitu ya. Transmisinya Matic. Kita sebagai konsumen sebenarnya, wah ini karena mobil jarang dipakai, transmisinya bagus nih. Kita kepikir gitu Om. Iya. Tapi sebenarnya kita harus waspada juga ya. Tetap untuk para customer yang ingin beli mobil-mobil bekas, sebenarnya tetap harus melibatkan. Kalau saya lebih menyarankan untuk tetap melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga, apakah itu inspektor yang kan sekarang banyak untuk mendapatkan kondisi mesin yang benar-benar. Dan terkait dengan yang hal tadi, biasanya kalau saya ada customer yang baru dapat unit, saya benar-benar menyarankan untuk ganti oli, ganti filter, ganti oli transmisi, dan gardan. Itu satu paket supaya kita benar-benar yakin apa yang kita pakai itu benar-benar semuanya baru dalemannya. Karena kebetulan H1 penggerak belakang ya. Penggerak belakang. Iya betul. Om mungkin boleh dikasih tahu Om Budi nama bengkelnya apa, terus lokasi di mana, mungkin ada sosmednya ya, atau mungkin nomor kontak yang bisa dihubungi. Baik. Gitu. Ya. Di kamera. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau ada teman-teman atau semua yang ada bermasalah di sini, kami Cakrawala Matic Solution, lokasinya ada di Sukahati, Jalan Pangrango 7, Sukahati, Pajaleran Gunung, Kabupaten Bogor, Cibinong.
bisa di nomor telepon 0812 8476 6060. Gitu. Jadi insya Allah kalau yang ada masalah nanti bisa ke sini, tapi mohon untuk bikin janji dulu sebelum ke sini. Jangan tiba-tiba langsung ke sini, karena mengingat customer kami yang ke sini semua yang membuat janji dulu. Karena keterbatasan tempat, takutnya kalau umpamanya tahu-tahu datang kita lagi penuh tidak bisa terpegang. Kira-kira gitu, Om. Ya, jadi silakan mampir tapi janjian dulu. Janjian dulu. Okay. Sama kayak Om. Siap. Oke, terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Terima kasih.